Assalamualaikum pemirsa Jejak Islam. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berkunjung ke salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Namanya Kabupaten Indragiri Hulu yang beribu kotakan Rengat. Sebenarnya, Rengat adalah sebuah wilayah kecamatan dan sekaligus sebagai ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kecamatan Rengat dilalui Sungai Indragiri dengan penduduk asli adalah suku Melayu. Kecamatan Rengat terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada juga suku pedalaman Indragiri yang disebut dengan suku Talang Mama yang dahulunya masih bermukim di pedalaman. Sampai saat ini masih ada walaupun sudah mulai ada pembauran dengan masyarakat sekitar. Terdapat berbagai macam tempat wisata. Salah satu tempat wisata di Rengat adalah sebuah danau tempat pemandian keluarga Istana Indragiri yang dikenal penduduk setempat dengan nama Danau Raja. Saya jalan-jalan di Rengat, saya melihat sebuah bangunan masjid yang menurut saya adalah sebuah masjid yang besar. Konon ceritanya, masjid ini merupakan sebuah masjid yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang merupakan Sultan Indragiri ke-18. Awalnya, masjid ini adalah sebuah surau yang dibangun sekitar awal abad ke-17, tepatnya pada tahun 1786 Masehi. Masjid ini sudah beberapa kali dilakukan renovasi. Sejak direnovasi, masjid ini hanya menyisakan beberapa material saja yang asli. Di antaranya terdapat sebuah mimbar dan mihrab yang terbuat dari batu. Mimbar mempunyai sebuah filosofis yang ukirannya terdiri dari beberapa motif atau ornamen ukiran Melayu. Pada mimbar juga terdapat simbol bunga seroja, yang mana bunga seroja merupakan salah satu simbol keagungan yang membawa pengaruh filosofis keyakinan kehidupan masyarakat Melayu bahwa seroja adalah merupakan sebuah kesucian. Masjid Raya ini
adalah salah satu bangunan cagar budaya peninggalan Islam masa Kerajaan Indragiri semenjak Sultan Ibrahim, Sultan ke-18, sampai terakhir kepada Sultan Mahmud Shah, Sultan Indragiri ke-25 atau Sultan terakhir Kerajaan Indragiri pasca kolonial Belanda. Nah, sampai sekarang Masjid Raya itu menyisakan hanya beberapa bagian dari material-material lamanya. Diperkirakan lebih kurang 15% lah bangunan-bangunan asli itu yang masih utuh. Di antaranya terdapat pada bangunan itu sebuah mimbar dan mihrab yang terbuat dari bahan batu. Nah, mimbar tersebut juga memiliki sebuah filosofis yang ukirannya itu terdiri dari beberapa motif atau ornamen ukiran Melayu. Nah, pada mimbar tersebut terdapat simbol semiotik bunga seroja, yang mana seroja itu merupakan salah satu simbol keagungan yang membawa pengaruh filosofis, keyakinan kehidupan masyarakat Melayu bahwasanya seroja adalah merupakan sebuah kesucian, simbol kesucian, karena kelopak daripada bunga seroja itu terdiri dari 8, yang mana 8 itu menunjukkan simbol 8 arah mata angin. Nah, Masjid Raya tersebut sebelum direnovasi pada tahun 1990 terakhir, masjid itu dibangun dengan 4 pilar, ya. 4 pilar tersebut terbuat dari kayu. Nah, kayu tersebut itu didatangkan dari Kalimantan sana, kayunya kayu ulin itu. Di dalam Masjid Raya ternyata terdapat beberapa makam sultan, di antaranya makam Sultan Ibrahim, makam Sultan Manggungsu. Sultan Ibrahim, dibangunlah sebuah surau yang sudah mengalami beberapa renovasi, yang sekarang bernama Masjid Raya, yang artinya adalah masjid besar yang menjadi sebuah peninggalan sejarah Islam di Kabupaten Indragiri Hulu. Melayu atau Malai adalah sebuah sebutan kehidupan dan masuknya Melayu di Kabupaten Indragiri Hulu, Porto dan Netro Melayu, di tengah pengaruh Hindu dan Buddha. Sedangkan Melayu Islam berkembang semasa berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, yang mana Melayu itu merupakan hasanah peradaban kehidupan umat yang memeluk agama Islam. Melayu yang diidentikan sama Islam itu memang dari dahulunya memang seperti itu, karena di dalam adat istiadat Melayu itu sendiri, adat istiadat itu bersendikan dengan sara bersendikan kitabullah. Jadi ini merupakan suatu fundamental ya, yang tidak bisa kita nafikan sama sekali. Bahasanya Melayu itu identik dengan Islam. Kita bisa lihat dari pakaian Melayu yang dimodif sedemikian rupa, tapi tetap meninggalkan adat pakaian itu sendiri. Bahkan di ajang-ajang internasional maupun nasional, pakaian adat-adat itu terutama Melayu itu dijadikan suatu tontonan atau dijadikan suatu pemilihan tentang pakaian adat itu sendiri.
Seperti kita ketahui dari sejarah-sejarah yang ada, mungkin saya tidak terlalu detail ya untuk membaca atau mengamati dari itu. Tapi dari sejarah-sejarah yang ada, memang Raja-Raja Indragiri ini memang dulunya beragama Islam. Bisa kita lihat dari peninggalan atau bukti-bukti sejarah dari surat-surat yang ada dalam sistem kerajaan itu menggunakan bahasa Arab Melayu. Yang saya juga memiliki, salah satunya saya memiliki surat-surat itu yang berasal dari kakek saya juga dulunya sebagai Datu Bendahara Kerajaan Indragiri itu, ada didahulukan dengan Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum, terus ada tahun, bulan, bahkan cap Kerajaan Indragiri itu juga di tengah-tengahnya itu ada menggunakan bahasa Arab Melayu. Nah, dari bukti-bukti yang ada itu, kita tidak bisa menghilangkan. Kembali dari ke pertama tadi, memang Melayu itu identik dia dengan Islam. Bukti-bukti yang ada itu tidak bisa dipisahkan, bahwasanya Islam itu, Melayu itu tetap satu dia. Nah, kita bisa lihat sekarang, apabila kita bertemu sesama Melayu ataupun bersama keluarga kita yang lainnya, kita sebagai orang Melayu akan mengucapkan salam. Itulah salah satu sampai hari ini yang masih tetap kita laksanakan seperti itu, tetap terjaga dia. Jadi Melayu atau Malay itu sebutan daripada peradaban kehidupan. Nah, Melayu itu identik dengan keislamannya. Nah, Melayu itu sendiri itu berasal dari masuknya Porto dan Detro Melayu, gelombang pertama dan gelombang kedua, di tengah pengaruh Hindu dan Buddha. Nah, Melayu Islam itu berkembang itu semasa berdirinya kerajaan Samudra Pasai, ya, Samudra Pasai, yang mana Melayu itu adalah merupakan khasana peradaban kehidupan umat yang memeluk agama Islam. Nah, Melayu itu sendiri itu tertuang atau tertulis yang diprakarsai oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili sebagai muftinya Kerajaan Indragiri semasa Raja Narasingha II, gelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan Zikrullah fil Alam. Nah, beliau telah menulis sebuah kitab namanya Kitab Tarjuman, yang mana menerjemahkan Al-Quran itu dari bahasa Arab dengan tulisan Arab ke bahasa Melayu. Jadi dikatakan Melayu itu identik dengan keislaman, karena itu diawali dari pengaruh berkembangnya kerajaan Samudra Pasai, kemudian berkembang di wilayah Sumatera, khususnya di Riau, Aceh, dan Johor. Maka dikenal dengan Kerajaan Sijori, Singapura, Johor, Riau. Itu di tengah pengaruhnya berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai, sehingga benda-benda peninggalan sejarah tersebut, baik itu dalam bentuk bangunan maupun artefak-artefak seperti batu nisannya. Pada makam-makam Melayu itu terdapat batu nisan bertipe Aceh. Karena batu nisan bertipe Aceh itu merupakan simbol keislaman pengaruh Samudra Pasai. Nah, di samping masjid terdapat sebuah bangunan yang menyerupai sebuah rumah. Dan ternyata bangunan itu adalah rumah tinggi yang menurut informasi yang saya dapat bahwa pembangunan masjid hampir bersamaan dengan pembangunan rumah tinggi. Tinggi dikenal juga dengan Istana Menteri Kerajaan Indragiri yang dibangun oleh Empu Togo
yang merupakan seorang menteri kerajaan Indragiri. Peninggalan benda bersejarah, baik itu dalam bentuk bangunan maupun artefak-artefak seperti batu-batu nisan yang terdapat pada makam-makam Melayu bertimbul Aceh. Nah, masjid ini dibangun hampir bersamaan dengan rumah tinggi, ya ini yang dikenal dengan Istana Menteri Kerajaan Indragiri. Nah, semasa itu rumah tinggi itu dibangun oleh Raja Haji Muhammad Saleh bergelar Engku Togo. Beliau adalah Menteri Kerajaan Indragiri. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya agar tidak hilang adalah dengan mempertahankan nilai-nilai sejarah yang ada dalam peninggalan-peninggalan seperti sebuah masjid, rumah tinggi, makam-makam sultan. Selain itu, peran serta kita sebagai masyarakat juga dibutuhkan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan objek-objek sejarah yang ada di Indragiri Hulu untuk dijadikan sebagai aset berharga. Maka sejarah dan segala tinggalannya, baik itu dalam bentuk situs cagar budaya, struktur cagar budaya, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya seperti bangunan Masjid Raya tersebut, jika tidak dilestarikan dengan benar, maka sejarah ini secara perlahan akan tergerus punah. Nah, kebijakan pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, itu melakukan sebuah inventarisasi benda-benda bersejarah, di mana benda-benda sejarah tersebut memiliki nilai-nilai penting terhadap kepentingan sejarah. Nah, sejarah itu sendiri jika tidak dipelihara, dilestarikan, maka sejarah ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi untuk itu upaya-upaya yang kita lakukan dalam pelestarian, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya itu dalam rangka mempertahankan nilai-nilai sejarah yang ada pada peninggalan tersebut. Salah satu contoh, bangunan Masjid Raya yang sudah dilakukan beberapa kali renovasi, artinya bukti-bukti fakta sejarah itu tuh sudah mulai hilang gitu. Jadi tinggal ceritanya. Nah, cerita-cerita itu tanpa dibarengi dengan bukti sejarah atau fakta sejarahnya, maka sejarah-sejarah tersebut akan rancu. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada. Jadi peninggalan-peninggalan tersebut itu tersebar di berbagai daerah. Salah satunya selain Masjid Raya, di Kabupaten Indragiri Hulu ada Masjid Raja Paurahnap. Ya, juga salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Indragiri yang dibangun oleh Sultan Muda Pranap atau Raja Muda Pranap, yakni Sultan Ibrahim. Kemudian ada Masjid Raya Batu Rijal. Jadi bangunan-bangunan itu yang masih mewakili keaslian dan keutuhannya, salah satunya itu Masjid Raja Paurahnap, kemudian Masjid Raya Batu Rijal. Aset-aset tersebut merupakan salah satu nilai-nilai penting yang dapat dijadikan sebagai kekayaan hasanah budaya yang ada di Kabupaten Indragiri